What's up everybody, kembali lagi di Internet Podcast bareng gua Ibel Yepe dan di sini ada Arul Dagol. Setelah berminggu-minggu kita tidak upload dan tidak ngetik karena adanya masalah teknis yang di luar kendali kita. Yoi. Coba boleh dijelaskan Bang Arul? Ya kemarin sejujurnya 2 minggu yang lalu ya, kita udah ngetik, pembahasan udah bagus banget. Setuju. Udah hahaha ya. Tapi begitu selesai, terus pindahin file, begitu masukin ke Adobe Premiere, bab soundnya audionya anjing aneh Zoom nih. Lagi-lagi ya itu masalahnya, nggak tahu kenapa. Padahal pas kita ngetik kan kita ngelihat ya. Iya. Di situ kayak oke, kayak biasa gitu. Iya. Itu kayak error semuanya pokoknya. Bener. Ada tak terus nggak rapi lah gitu. Iya. Jadi kita akan balas dendam untuk di podcast ini. Pokoknya podcast ini nggak ada kosongnya sama sekali. Oh, ayo gitu. Kita harus kasih value. Gas kan nggak ada dead air ya? Nggak ada. Nggak usah diedit ya. Gila lu. Itu value-nya lucu bang, bukan dead air itu videonya value-nya lucu. Enggak, itu masalah teknis lagi tadi. Iya. 2 kali sebelum ini. Iya. Jadi kita udah record, tapi kamera kita baru kan. Baru. Gitu. Nah, ini pakai webcam OBS bot. OBS bot. Nah, trackingnya nyala tadi 2 kali. Kita nggak tahu cara matiin, tapi setelah cari-cari tahu. Nah, sekarang gerak anjing. Ayo. Tapi gue jujur, gue rada-rada apa ya, OCD dengan angle gue yang ini nih. Lu terlalu masuk karena ya udah gini. Nggak, sampai ya maksud gue nggak apa-apa lah, bentar nih cut bentar. Ya jangan cut lah anjing. Udah nggak apa-apa nih, ntar di kameranya di gue nih. Iya. Nah ya udah. Gue ke highlight kamera ya, gua. Nah, gini. Enggak usah dikat. Ya, tapi itu jelek. Apanya? Di situ bantal-bantal. Ya Allah. Enggak usah dikat lagi. Ya udah biarin bantalnya yang dirapiin. Coba tiduran. Nah, tiduran lu enggak kelihatan. Udah lah, enggak usah dirapiin. Lempar ke yang enggak kelihatan. Masa dikat ya? Ya. Aduh. Ya Allah. Jadi selain kita karena ada masalah teknis juga, ada beberapa hal juga yang membuat kita tidak bisa ngetek. Yes. Contohnya, saya malas. Sekarang dibalik ya. Sekarang saya sudah bisa bilang nih. Enggak, tapi aku enggak malas. Untuk lu, untuk urusan pribadi lu, untuk internet malas Anda. Malas. Ada klip yang harus kuedit tapi nggak kuedit. Ada ngedit sih tapi nggak yang optimal aja. Betul, setuju. Nah, dan selain karena dia malas, gua ada trip ke Semarang. Itu yang membuat internet sedikit tidak update lah. Iya. Tapi walaupun kita nggak update ya. Iya. Apa sih? Itu lanjut aja. Kenapa lagi? Strum dikit tadi. Dikit aja terus. Tapi di tengah ketidakupdatean kita, ada hal yang positif lah. Sangat di internet. Sangat gitu. Sangat positif. Salah satu video kita tuh di-boost sama YouTube lah hitungannya. Ibarat kata iya. Dan di TikTok juga FYP gitu. Karena emang pembahasan dari awalnya kita udah anjing nih FYP sih kayak nih. Betul. Dan karena kita ngebahas meta menurutku. Betul. Horor ya kan. Terus judul pertama video YouTube kita kan gimana caranya jadi Kelvin kan di video itu. Nggak kena. Jadi ganti judul sih Bel. Nggak usah pakai formula yang sama pas Garuda. Iya. Kita ganti horornya Basecamp Balomba. Boom. Itu menjadi video all time highest kita sampai saat ini. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya pasti ya ratusan ribu jutaan lah ya. Bisa lah. Tapi jadi apa? Itulah. Sebelum semuanya kita nanya apa tapi nggak ngasih ngomong anjing. Sorry. Sebelum itu gue mau ngingetin Bang, kali ini kita harus CTA sih. Subscribe. Hey, subscribe ayolah. Subscribe. Aku udah promosiin di live tapi aku bilang kayak guys, kalau kalian suka podcast tolong subscribe, tapi kalau enggak jangan karena nanti yang subscribe jadi kayak angka doang, enggak ada value-nya gitu. Betul. Nah, mungkin kalau masalah update kita nggak usah terlalu banyak ya. Karena kemarin kita juga ditegur sama director kita. Ya, benar. Karena kita tuh jadi kayak terlalu ngalor ngidur padahal terlalu personal ya. Betul. Padahal ini podcast adalah untuk ngomongin konten. Yes.
Thanks to produser kita Zikri sudah mengingatkan di mana roots kita yang sebenarnya. Dan ternyata dia nonton tetap ya. Kira dia kayak gak peduli ya sama podcast dua orang satu rumah ini gitu. Tapi dia nonton, orang Barabai paling respect. Jujur respect, Zikri respect. Keren, produser di internet itu dia. Kalau misalkan kita dapet job, pokoknya dia pasti kena imbasnya. Paling enggak bayar Jaya lah. Kan personal lagi. Enggak apa-apa. Enggak maksudnya Jaya itu enggak bayar air dan listrik gitu. Iya. Tapi menurutku update kita nih tipis aja. Satu rumah ini adalah kita nyobain open mic itu udah bab banget itu update paling OP lah ya. Bener. Kita bertiga open mic yang tadinya gua doang yang harusnya open mic. Iya. Tapi Zikri dengan otak isengnya dia, Bang tulis aja Bang Zikri dan Arul. Buat yang penasaran, buat promosi dikit boleh. Boleh. Yang buat yang penasaran mau nonton Arul Dagul dan Master Zikri stand up ada di akun gua. Yes. Tapi berbayar. Enggak apa-apa. Tapi berbayar. Tapi jujur mahal banget anjing. Masalahnya enggak bisa turunin di TikTok tuh. Nanti kalau misalkan di YouTube bisa 5.000 10.000 iya, pasti gua kayak gitu. Yeah. Nah, masalahnya juga itu sebenarnya itu worth it bang, karena materi kita. Selain materi kita kan karena weekly-nya gue akan upload. Dan kalau dibandingin sama nyawer lu deh misalkan, ada penonton lu yang nyawer lu 10.000 tiap dia nonton. Cuman 4 kali nyawer lo itu 40.000 untuk melihat materi kita yang sangat berbahaya setara Panji Mensreya. Wow, confidence. Enggak, itu keluar dari mulut orang yang baru pertama kali open mic. Yo Allah, terlalu pede Mas. Sorry. Tapi itu update besarnya dari kita. Langsung aja ke topik lah ya. Yes, karena sekarang juga lagi rame-ramenya. Betul. Grup-grup YouTuber ya. Betul. Asik bridging. Ya Allah, selain karena rame-ramenya grup YouTuber ini, lagi udah mulai marketing saat charity match. Oh iya benar. Karena kita ada mau ngobrolin itu juga kan. Nah, jadi topiknya adalah di podcast ini Face Clan keluar, bubar. Face Clan kreatornya ya. Lini kreatornya yang bubar semuanya. Semua, literally. Yang lu tahu nggak kenapanya? Ya sebenarnya aku baca-baca juga. Boleh. Ya sebenarnya itu masalah kontrak yang udah didiskusikan dari lama kan. Betul. 6 bulan sebelum mereka cabut semuanya ini. Iya, betul. Jason Derulo dan kawan-kawan ya. Stable Ronaldo. Betul. Nah, itu kontrak udah ngomong dari 6 bulan sebelumnya tapi nggak ketemu aja angkanya. Dan sebenarnya itu terjadi karena Face Clan-nya juga diambang kebangkrutan gak sih? Karena beberapa tahun lalu CEO-nya ganti dan sebagainya gitu. Jadi masalahnya udah terlalu banyak. Betul. Face Clan ini, jadi ya sudah mau nggak mau sebenarnya harus ada lini yang dikorbankan. Betul. Which is yang dikorbankan saat itu yang rames kemarin adalah di lini content creation-nya. Yes. Kalau dibilang shocking enggak, tapi maksud gua adalah kurang lebih yang dijelaskan Bang Arul dari segi ringkas kayak gitu yang terjadi, biar paham konteks dulu kalian gitu. Benar. Tapi ya yang mau gue bahas adalah perinciannya. Coba apa aja? Karena gua kan nyari tahu, ngulik. Benar kata lu, kontrak. Yang ternyata itu kurang lebih merugikan, ya sangat merugikan buat talentnya kan. Lu tau nggak dari apa? Mereka tidak dapat uang 1 peser pun dari kontrak, dari Face Clan, dari konten Face Clan. Oh, yang YouTube. Iya. Tapi aku punya jawaban. Gue juga punya perspektif. Dan tapi maksud gue gak dapat duit. Gimana ya? Kalau setelah gue cari tahu, gue setuju. Maksudnya setuju mereka murka. Tapi sebelum gue cari tahu, gue murka dong. Maksudnya kayak anjing. Kok nggak adil gitu ya? Iya kan. Tapi setelah gue cari tahu, oh ternyata ada perspektif lain yang di dunia konten. Gue belum tahu. Dari segi uangnya loh. Tapi ini kalau kayak gini tuh, kalau di kasusnya Face Clan memang anjing manajemennya. Oke, aku punya perspektif lain. Gimana? Coba dulu. Nah, jadi kalau Face Clan itu mereka nggak terbuka keuangannya kayak gimana. Tapi yang bikin gua nggak terlalu murka terhadap manajemen karena kalau misalkan memang uangnya dipakai buat reinvest ke konten lagi, itu make sense. Tapi setidaknya terbuka. Karena gua dapet contohnya tuh dari mana? Dari Sideman. Oke, ntar kita bahas Sideman. Tapi perspektif lo apa dulu? Bukan perspektif, ini info baru. Apa tuh? Boleh. Face Clan kan emang nggak fokus ngebagi duitnya ke kreator-kreatornya di channel Face Clan kan? Iya. Di YouTube-nya dan sebagainya kan? Iya. Tapi mereka rumah bayar nggak?
Enggak. Kreatornya. Jadi udah disewain sama Face Clan. Betul. Kan? Dan editor dan yada-yadanya itu. Iya. Jason Derulo dan lain-lain nggak bayar sama sekali. Ya. Jadi menurutku WW aja sih secara pembagian ya. Mereka udah nggak bayar editor nih. Setuju. Nggak bayar clipper. Setuju. Nggak bayar kameramen, udah dibayarin sama Face Clan. Rumah udah bebas dah mau dipakein apa aja gitu. Ya. Nah itu kan cuma satu channel doang yang dipakai di Face Clan. Sedangkan dari Twitch kan mereka tetap dapat. Brand deals mereka yang pribadi juga dapat gitu. Benar. Tapi kan channel Face Clan bukan cuma dari AdSense duitnya. Brand deals gitu maksudnya. Iya dong. Tapi kalau misalkan menurutku ya cukup fair aja sih. Gimana nego-negoannya lagi sih? Nah betul, karena itu kan masalah di mereka kan. Makanya mereka semua cabut, dikontrak kan. Nah kalau misalkan dari perspektif lu disediain fasilitas, itu bare minimum anjing menurut gua. Di Indo emang ada yang menyediakan? Ibarat kata kalau di dunia konten mungkin enggak. Tapi ibarat kata kalau misalnya di dunia konten pun Balomba juga dikasih rumah. Semuanya. Kita dikontrakin rumah. Itu tapi maksud gua kalau di Indo nih contoh nyatanya, ya lu bikin tim e-sport. Itu kan bare minimumnya lu memfasilitasi. Beda sama gaji, beda sama bonus. Tapi menurutmu itu adalah gaji ke mereka kan? Enggak dong. Harus memang sebagai manajemen harus menyiapkan itu yang harus mereka tanggung. Mungkin kalau di Indo kan kalau yang sering terjadi adalah kalau misalkan gabung manajemen, pembagian 70-30 lah, atau 80-20 gitu. Nah, poin itunya yang missing di Face Clan menurutmu? Setuju gua. Itu kan yang hilang, tapi menurutku itu sih kayak editor mereka pasti banyak kan anjing. Secara kuantiti kalau misalnya ngelihat Face Clan kan, Jason Derulo dah. Dia channel 4 anjing. Clipper pasti banyak juga. Tapi gini loh, Bong. Channel 4 tapi kan mereka know the game gitu loh. Maksud gua memang kuat di ideationnya. Editornya tuh gak terlalu berat kerjanya sejujurnya. Karena kan gini, kita tahu belakang layar kerja ngedit segala macam kayak gimana. Kalau memang idenya jelek, jadi kita mesti nambahin editan, let's say ngasih konteks lah, atau kalau ideation atau cara kita menyampaikannya jelek gitu kan. Kalau mereka kan emang udah tinggal kayak klip potong. Tapi tetap pasti harus ada bayaran minimum juga buat editor-editornya yang banyak itu anjir. Ya, gue setuju, gue nggak menyangka. Bayar listrik dan lain sebagainya gitu-gitu sih anjir. Masa itu mesti dipikirin banget sih. Ya kalau aku dari sisi bisnisnya sih mikirnya kayak Face Clan, kenapa kayak gini? Iya ada sisi-sisi itunya yang harus mereka coba untuk hidupi sih, karena nggak cuma sisi kreator doang kan yang dia punya. Iya benar. Ada e-sportnya juga, jadi kayaknya nggak ngebagi itu karena larinya mungkin ke e-sportnya dan beberapa hal yang untuk ngurusin belakang layar kreator-kreator ini gitu. Ya lini bisnis lain lah. Iya, gitu. Tapi menurutku nggak ngebagi spacer pun itu jahat sih. Jujur. Itunya. Jujur. Tapi mencoba untuk mengerti sisi dari Face Clan-nya. Ya, fair enough. Karena udah disediain tadi banyak fasilitas lah ya itu ya. Benar. Dan ya kalau misalkan dibagi 10-20% mungkin masih terdengar hidup kok hidup setidaknya ya fair lah. Untuk fair-fairan doang aja. Iya. Gitu. Tapi ya itu mungkin gimana ya? Gue sih melihatnya ya di dunia content creation tuh si Face Clan masih menganggap sebelah mata. Hanya lu mah cuma bisa bikin konten doang, lu nggak ngerti bisnisnya. Makanya itu aku jujur. Ya kan? Jujur kayak anjir. Jangan gitulah gitu. Dan menurutku Face Clan naik karena ada sisi kreatornya ini. Itu yang bikin brandingan mereka makin kuat. Bener gitu. Dan makin dikenal lah. Dari segi marketing itu dia marketingnya sih. Makanya kreator-kreatornya karena kalau di e-sportnya nggak ada nama mereka anjing. Ada tapi tipis. Nggak ada dong berarti anjing. Ada bang, masih di PUBG Mobile masih, di CS:GO masih, Face Clan masih di game PC tapi. Iya sih, yang lain-lain tapi kan enggak banget kan sebenarnya. Dan itu adalah contoh-contoh titik permulaan untuk sebuah bisnis akan hancur tuh kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Marketing sudah mulai kurang ya kan. Biasanya kan semuanya faktornya banyak ya. Yeah. Menurut gue tetap yang paling core-nya adalah tidak bisa memanage keuangannya sih. Iya sih. Jadi budgetingnya berantakan. Dan menurutku malah ngebuang kreatornya ini salah satu keputusan yang jelek lagi. Banget. Karena mereka brand deals pasti dapat dari sana. Betul. Kan. Terus
pamor bener dapatnya dari kreator ini karena setuju. Jason Derulo, Face Clan, bla bla bla. Terus dulu kan Setman ada beberapa orang yang harusnya gabung ke sana kan. Terus beberapa kreator UK juga harusnya ada yang berangkat ke Face Clan. Face Clan. Oh ya. Iya, hostnya The Velas. Chip yang harusnya berangkat gitu. Ke Face Clan. Oh iya. Iya, tapi gara-gara Covid nggak jadi. Nah, maksudku aku lebih tahu kreatornya anjir daripada Face Clan-nya. Face Clan yang e-sportnya dari awalnya gitu. Dan karena kreator kita tahu Face Clan kan. Bener. Itu sih bener, itu L banget sih move-nya. L. Menurutku e-sport bubarin aja udah ya. Dan kreatornya yang dipertahankan sebagai grup. Karena nggak bisa gitu, Bang. Kenapa? Karena yang mereka jual kan pertama ya, maksud gua portofolio mereka terbuat dari e-sport. Maksudnya itu udah brand identity Face Clan-nya. Gak mungkin dibuang anjir. Dari segi bisnis juga nggak wise itu. Ya tapi menurutku ya nggak tahu ya, ngeliat dari luar pasti uangnya banyak datang dari kreator lagi. Pasti, itu sangat pasti. Tapi ya, nah ini juga gua nggak tahu nih. Seharusnya yang kita tahu kan manajemen ada cut kan, persenan. Apakah pribadi mereka juga di-cut menurut lu? Dari pendapatan Twitch, brand deal segala macam. Karena itu kan bentuknya manajemen. Kayaknya harus ada sih harusnya ya. Wah, itu mah makin murka berarti ya. Makanya mereka kayak pengen. Harusnya ada sih, nggak mungkin enggak sih, Bel? Iya. Ya maksud gua adalah ya mereka reasonable crash out anjing. Iya. Untuk cabut dari Face Clan. Iya, disayangkan aja sih kalau kita dari penonton ya. Setuju karena jadinya tuh mereka kan mencar ya. Which is kita jadi harus milih lagi. Betul. Gak bisa nyari yang gak bisa nonton yang kalau mereka semua bareng. Betul. Tapi aku emang nontonnya kalau di Face Clan Jason doang sih. Kalau gue sih jujur, Lacy sama Stable Ronaldo kinda apa ya? Sangat interaktif anjing. Gue sih suka banget ya. Mereka. Iya. Karena aku nonton Jason kan Asia gitu ya. Iya. Terus di Twitch dia Asia paling gede lah gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gitu support Asia aja. Ceweknya cakep tuh. Sakura. Iya. Adenya KD. Iya, cakep anjing. sih. Tapi pacar dia sebelumnya GG sumpah. Si Jason. Tahu gua. Iya kan? Yang meme-nya ini kan apa namanya? Yang dia tiduran di ini, tahu enggak? Tahu gua. Iya. Bukan itu juga meme-nya ini nih. Yang mana? Mereka lagi main Omegle gitu. Are you siblings? Yes, we siblings. Abis itu cipokan. Enggak. Oh, ya aku tahu ceweknya yang itu. Kan? Tahu. Oh, tapi bukan yang itu maksud lu. Bukan yang itu. Dia sempet bikin inilah apa namanya FTV ya. Nah, sebelum sama Sakura ini ada satu cewek yang cakep banget. Jason. Okay. Nah, itu sih yang menurutku OP tuh. Tapi mereka udah enggak deket lagi karena kayaknya yang cewek kuliah di UK. Ya mungkin tontonannya udah bukan Face Clan, Setman. Pami ya? Bukan ya? Bukan Pami mah. Itu tadi bridging anjing. Oh, saya. Ya enggak usah di bridging amat juga lah, Mas. Terlihat profesional. Iya, ya sebenarnya Lacy dan Stable Ronaldo adalah bridgingan gue juga loh. Oh ya. Karena mereka kemarin gue habis nonton. Sebenarnya itu kayak apa ya, bisa dibilang podcast iya, tapi ngobrol di Discord sembari streaming. Iya, karena kasus Face Clan inilah ya. Bener. Karena mereka ngelihat Setman kok anjing, Setman ini bisa bertahan stabil selama banget. Itu. Iya. Stable Ronaldo ngomongin Setman yang stabil. Nah, gue nontonin kan, mereka ngobrol-ngobrol. Lebih ke si Lacy sama Stable Ronaldo curhat. Nanya ya ke Toby. Orang sideman. Ya Allah. Spider-Man. Kelihatan itu umur 31 guys. Guys, dia udah umur 31. Nah ya anjing. Lanjut. Nah, ini frame gua kok ada muka lo ya? Kan bisa zoom anjing. Kan buat kalian bisa zoom. Ya Allah ya, lanjut. Nah, jadi si Lacy sama Stable Ronaldo tuh curhat. Sebenarnya menurut mereka berdua, jadi kurang lebih kayak gini. Gue ringkasin dikit. Menurut mereka berdua, keputusan mereka keluar dari keluar dari Face Clan adalah keputusan yang benar. Nah, tapi di mata lu, Toby sebagai orang sideman yang sudah lama berkecimpung di dunia konten kreator, gimana move kita dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya dan apa sih yang belum kita tahu sebenarnya di grup-grupan ini? Oke. Anjing, itu bagus banget anjing isinya. Aku nonton sekilas pas kamu share di grup. Iya. Sebenarnya itu aja udah
meringkas apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang ini. Semua di konten. Iya. Dan pembagiannya emang harus adil. Betul. Karena kayak segmen tuh gimana sih pembagiannya kan? Betul. Salah satu perannya. Ya adil aja. Misalkan 100% bagi 7 gitu. Iya. Aman udah begitu. Iya. Dan gini loh, ini yang gua ketampar di gua. Apa? Ini yang memvalidasi bahwa currency di hidup tuh bukan uang anjing. Gila. Kuat itu anjing. Sumpah, tapi itu dari video itu nampar gua banget. Apa? Currency di hidup yang paling mahal adalah waktu. Yes. Karena yang sangat diperhatikan oleh sidemen di kerjaan mereka itu bukan lu dapat duit berapa, lu dapat enggak. Nomor satunya adalah lu bulan kemarin porsi lu tampil berapa? Waktu lu tampil di sidemen tuh lebih dikit daripada gua. Jadi lu mesti bayar di bulan besok. Waktu loh. Iya. Bukan duit. Iya. Dan itu menurutku banget lagi secara aturan ya, kayak kacau bang. Bisa nyicil kayak kita aja Bal itu sebenarnya. Iya. Editing ya. Iya. Satu gitu. Tapi Anda nih 4. Ini ada 4. Utangku 4. Iya. Gitu iya itu ini sih. Nah itu yang hit me hard banget, kayak emang orang sukses tuh yang mahal waktunya bukan uangnya anjir. Karena waktu kan dapat pengalaman, pembelajaran hidup. Kalau uang ya udah, uang sebanyak-banyaknya uang bisa dicari. Iya. Berarti mereka efisien ya? Sangat. Jadi kayak schedulingnya mereka jam segini. Iya. Konten. Dan itu yang Lacy sama Stable Ronaldo langsung, lu pada nggak dapet duit sama sekali. Ya basically bisa dibilang enggak. Iya, karena mereka invest ke konten lagi kan. Bener. Jangan disadarkan oleh Toby adalah, lu umur berapa nih? Dibilang kan 20-an, 22 segala macam. Untung lu gua kasih tahu ini sekarang. Gua ini umur 30-an, gua baru figure out sendiri dan gua baru tahu umur 33. Yang waktu tadi. Iya. Jadi lu ngobrol gua kasih tahu kayak gini, lu tinggal jalanin apa yang sebelumnya udah lu jalanin dengan yang udah gua kasih tahu ke lu. 5 tahun kemudian lu baru ngerasain enaknya apa. Anjing kata gua. Wise. Gila banget itu, Cuk. Toby wise. Gila. Tapi tetap sewise-wisenya Toby, top 5 black man gak masuk deh. Tetap Deji ya? Tetap Deji. Yang bisa kamu ambil dari itu cuma waktu doang. Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya segmen itu detail di aturan sih. Setuju. Karena selain waktu, mereka juga punya aturan kalau nggak boleh telat. Kalau misalkan telat, ntar dapat kartu. Bener, gitu. Kartu itu tuh keren tuh, sistem kartu tuh. Anjir. Jadi ya mungkin karena budaya ya. Iya. Budaya bola kan di Inggris sangat melekat kan. Jadi mereka untuk di peraturan mereka juga ada, kalau lu telat atau apa segala macam dapat kartu kuning. Yeah. Dan ada punishment-nya. Kalau masalah punishment-nya duit, mereka mah udah kagak mikir ya. Yeah. Ini masalahnya lu berarti mesti kerja lebih keras di bulan depan. Yes, anjing itu bikin mager kan sebenarnya itu kan. Keren banget tai. Yeah. Dan ya itu yang salah satu yang Lacy sama Stable Ronaldo baru tahu gitu, kayak kebuka otak mereka. Terus diperkuat dong sama si Ronaldo kan. Jadi lu dapat duit dari sidemen berapa? Apa yang lu dapat? Let's say per minggu kan, karena di luar negeri kan memang gajiannya per minggu. Gaji bola ya. Iya. Gaji lu per minggu berapa emang? Ya nothing, 0. Terus mereka makin bertanya-tanya dong. Kok bisa? Terus maksudnya pertanyaan dia adalah, maksud gua lu makan pakai apa? Dari sidemen lu dapat apa? Ya sidemen tuh bisnis anjing, bukan buat nyari duit. Iya. Tapi menurutku pasti ada dapatnya, cuma Toby nggak share. Dan menurutku mungkin itu di konten ya. Iya. Yang mereka kayak pembagiannya berapa. Setelah tapi kelar. Kan, iya. Setelah kelar stream baru. Iya. Dan sebenarnya lini bisnis mereka kan banyak anjing. Nah, mungkin nggak hidup dari konten tapi ayam, clothing, vodka apa semua anjing maksudku. Bener. Itulah. Iya, tapi ya maksud gue juga ngelihat itu di videonya kayak Toby, anjing ini bocil tolol banget sih. Pertanyaannya terlalu tolol gitu loh. Itu dimainin sih sama Toby pasti ya. Iya kan lini bisnis sidemen kan banyak ya anjing. Lu kira ya kalau misalkan dia bikin charity match, iya mungkin penghasilan fullnya buat charity. Tapi kan dari situ kan anjing engagement yang didapat. Iyalah, brand masuk ke personal. Makanya channel YouTube mereka juga OP tahu. Makanya yang menurutku paling OP tapi tetap sih kalau di YouTube Mini Minter. Lu Simon, iya.
Lihat aja anjing, dia punya mungkin 5 channel. Nah, weekly upload tuh. Ada 1 channel. Ya. Sedangkan misalkan yang more segmen kan tetap ada. Iya. Belum yang lain, anjing nih orang bagi waktunya gimana, belum punya anak ke istri. Iya sih. Brandiless, Bowlers League anjing. Iya sih. Itu kalau misalkan pengen ngelihat gimana efisiensi waktu segmen, lihat Miniminter. Tapi kalau pengen ngelihat gimana ngembangin karir, KSI. Udah itu. Setuju gua. Wah, itu bagus banget lagi. Anjing itu di klip itu. Anjing itu di klip itu bagus banget itu anjing. Bro emang pengamat. Ya Allah, langsung nggak bisa banget ya di. Kalau dipuji dikit langsung impress gitu, Cok. Enggak mungkin gitu anjing. Nah, terus balik lagi ke pembahasan mereka berdua selain waktu. Si Lacy sama Ronaldo bilang kayak gini. Mungkin memang kita keluar dari Face Clan, tapi sih as a group kita pengennya lanjut ya. Dibilang kayak gitu. Ya mungkin akan ada nama baru kan. Tapi ya personilnya sama. Terus dia nanya, terus gimana nih cara kita ngelola uangnya? Itu bagus tuh. Itu bagus juga. Bagus juga. Dia bilang kayak gini, ya bikin 1 rekening, kata Tobi. Anjing, sesimpel itu. Iya ya. Bikin 1 rekening, semua pendapatan apapun lininya taruh di rekening itu. Nah, lu sistemnya nggak bisa gaji, dibilang kayak gitu. Paling apa ya? Paling minimum dividen doang. Iya, di akhir tahun. Dan itu pun ya ada jangka waktunya kan. Dan lu jangan berharap dividen lu lebih dari 2%, 3% per orang. Anjing kata gua. Itu jenius sih. Pengetahuan bisnis mereka tuh kayak beyond dari kreator-kreator lain gitu. Cara mereka ngelola uangnya gila sih itu. Makanya sehat banget, Pak, bisnis mereka. Iya, karena kalau udah masuk 1 rekening ketahuan tuh dalam setahun. Dapatnya berapa? Mutasi rekeningnya bisa dicek, pengeluarannya berapa? Terus ntar sisanya setelah setahun, setelah gaji karyawan dan lain-lain, sisanya segini nih. Baru bagi ya. Dan gak boleh habis itu. Kalau enggak ya mati bisnisnya kan. Makanya dia bilang, dividen lu jangan berharap 20%, 30%, jangan, gila. Berarti emang harus dilempar di 1 ya. Rekening gitu. Itu berguna juga buat kita sih. Nah, itu yang gue mau ke arah situ juga tuh. Buat nanti kalau ada internet udah segede segmen. Amin dulu aja. 1000 subscriber dulu aja ya. Subscribe, makanya subscribe. Gila, CTA lagi. 1000 nih watch time sih aku nggak akan khawatir ya, karena menurutku akan achieve. Karena sekarang video panjang kita sejam yang nonton 7 menit itu menurutku udah OP loh. Untuk podcast baru ya. Setuju gua. Itu dia bisa watch time lah. Nah, itu dia maksud gua. Anjing sangat bagus untuk kita terapkan di internet anjing. Karena kan jelas ya, walaupun kita terlihat tidak pakai modal, anjing kita modal banget ini anjing. Enggak harus dari alat deh. Waktu direktor kita juga kita itu modalin anjing, ya nggak sih, harusnya dia lah yang bikin logo, yang brainstorm sama kita segala macem. Itu kan udah paling jelas dari segi SDM udah modal tuh sebenarnya. Sebenarnya kan kita sharing aja nggak coba buat internet satu sama lain kan sharing ini ntar lakuin berkembang di channel pribadi. Sebenarnya kita segmen tau, tapi baru 3 doang. Tapi gak ada namanya. Karena menurut Zikri dia tidak mau. Iya, aku juga nggak mau. Iya, gue sih tetap ada mau sih. Oh ya? Iya. Aku enggak sih, karena ntar lah kalau Bagas sudah datang. Ya sebenarnya itu menurutku ya, berapa yang sukses, berapa yang gagal sih. Banyak yang gagal anjing. Apa bikin tim-timan? Bikin grup-grupan ini. Iya. Dan sebenarnya ada satu klip yang menarik kemarin lewat di grup ini, tapi grup Indo bala-bala. Jadi Mas Dean ada yang nanyain di donate. Sebelum itu apa? Segmen kelarin dulu. Enggak. Gue udah mau ke bala-bala dulu nih. Pertanyaan gue, apakah mereka memang mereka official? Official, ada grupnya. Oh ya? Iya, di WA doang, tapi nggak yang punya akun sendiri gitu. Ya hitungannya tetap grup sih mereka. Mainnya sama itu semua. Nah, pertanyaannya menarik. Mas, kenapa bala-bala ini nggak dikomersilkan? Terus? Ya kalau misalkan mereka sebagai grup kan pasti sangat setuju. Banget lah angka gitu. Nah, intinya dari jawaban Mas Dean adalah nggak pengen ngikat satu sama lain gitu. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai yang mereka mau. Jadi kayak nggak harus main sama bala-bala terus menerus. Tapi kalau misalkan mereka mau main PUBG sama siapa gitu, brand deal sama apa, ya bebas ambil aja gitu. Mereka nggak mau ngikat itu sih, karena ya mungkin emang susah ngikat banyak orang gitu ya. Benar. Dan ada PR-nya.
Dan maksud gua kan pengalamannya Mas Dean sebagai Vice President EVOS kan pasti ada sudah lah. banyak Iya. pengalamannya kayak ngurus banyak orang ya. Nah makanya dia nggak mau, anjing gue udah nggak mau ngurusin gituan lagi gitu, gue mau step up karir gue anjing. Betul. Ya make sense gitu, dia bilang nggak mau dikomersilin. Tapi kalau misalnya mau lihat grup yang dikomersilin, orang-orangan Halimawan. Orang-orang Halimawan, jujur itu proper banget, gila dia. Itu gila. Gila, Bang Lutfi udah pernah nge-repost TikTok kita loh. Bang kontrak dong Bang. Aduh. Bandung base harusnya enggak ya? Enggak juga. Iya. Ayo Bang Lutfi, ini kita bagus nih, apa namanya, jenjang karir. Enggak, tapi dari omongan-omongan tadi, yang paling penting menurutku transparan sih. Sangat. Apapun yang terjadi obrolin. Iya. Keuangan kasih tahu semuanya. Ada brand deal serugi atau pokoknya itu dah ngobrol dan Enggak. jujur udah. Ya itu terlalu bias tapi menurut gua. Enggak, menurutku itu basic tapi enggak semua orang bisa ngelakuin. Gue setuju. Tapi yang paling penting tahu nggak apa sebenarnya? Hitam di atas putih. Udah. Oh iya. Kelar itu. Iya benar. Itu juga penting. Masalah di awal dan gue tidak nyebut nama lo ya. Di Indonesia tuh hitam di atas putih di dunia konten tuh masih sangat amat di apa ya, bisa dibilang tidak diperhatikan. Iya. Dan itu yang terjadi di Face Clan juga. Oh, pantes. Hitam di atas putihnya nggak ada. Gua nggak tahu ada atau enggak, tapi mereka kayak kalau misalkan ngomongin si Tobi ngomong kontrak, mereka langsung kayak menghindar banget. Kayak kita nggak bisa ngomongin itu deh gitu. Karena mungkin salahnya di kalian juga gitu. Iya, itu. Ya itu. Hitam di atas putih aja udah, fair-fairan. Iya, kalau udah ada tulisannya dapat apa, kalian ngeluarin apa. Iya. Ya itu sih penting tuh. Nah, dan ya pembelajarannya dari segi bisnis di content creation ya, maksud gue banyak bang yang belum paham, maksudnya kayak masih menganggap rendah. Anjing content creation mah udah duit dari AdSense doang, duit AdSense mah masih ketaker, pasti kan mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan duit AdSense ketaker, MrBeast nggak bakal ngumpetin dapat berapa anjing, iya nggak sih? Iya nggak? Betul. Kalau misalkan cuman tiap video MrBeast cuman dapat $10,000, pasti dia umbar-umbar. Tapi ada beberapa kreator yang munculin umbar-umbar. Tapi underrated, biasanya underground. Ludwig. Oh iya. Guys, biasa setahun deh. Dia guys, pendapatan setahunku sebagai YouTuber. Dikasih lihat berapa berandanya gitu. Banyak lah anjing. Ya lo inget berapa? Enggak inget angkanya, tapi dia jutaan dolar gak? Aduh lupa lagi anjir. Gak sampai masa gak nyampe jutaan dolar? Kayaknya ya. Emang Ludwig gak upload tiap minggu? Enggak. Upload. Kayaknya nyampe dah. Lupa bel sumpah. Harusnya nyampe lo jutaan dolar. Ludwig anjing orang US kan dia? Iya. Itu emang udah nggak ada sensor anjing. Maksudnya CPM-nya US berapa gila? Iya. Itu dia. Yang apa sih? Stable Ronaldo aja bisa yang donate yang dari Twitch ya. Iya ada kan? Iya ada. 8.000 per minggu apa dia? Januari ini cuma 6 hari. Tanggal 1 Januari, 2 Januari. Ntar ini tunjukin SS lo ya. Tunjukin ke di editan ya. Gila. 60.000 anjing. Gila, 6 hari kerja $60,000. $10,000 per hari, guys. Dan dia bilang slow day, slow week. Gak bersyukur anjing. Kata gua mah itu gak bersyukur sih. Ya, tapi biaya hidup di US berapa anjir? Bang, $60,000 per minggu. Ya $70,000 per minggu mah. Pemain bola ya? Iya benar, pemain bola anjing. Iya benar. Kalau misalkan main FC aja. Makanya. Kontrak per weeknya berapa ya? Makanya. Gila, dan dia anjing gak bersyukur sih tuh anak muda bangsat. Slow day lu, dibilang slow day lo. Sakit banget anjing, mentalnya kena sih itu. Gak menghargai duit anjing. Nah tapi maksud gue adalah itu duit di content creation tuh masih dianggap sebelah mata. Iya, sebenarnya kalau di Amerika udah jadi, makanya ada kreator ekonomi kan. Di Amerika. Di Indo tuh masih. Di Indo. Tapi kedengar cerita-cerita Zikri kemarin nggak cuma dari konten ya? Iya. Ranjang kuning gitu. Iya. Guys, ini privilege kita ya. Kita nggak bisa bilang gimana ya. Maksudnya privilege kita, rumah ini sering didatangi orang-orang yang bervalue tinggi. Iya, konten kreator iya. ya. Kita sharing kan. Kemarin sempet ada datang konten kreator keranjang kuning affiliate.
Wah anjing, mendengar penghasilan per bulannya sih. Kalian kalau misalkan ada di tempat itu termotivasi kalian untuk hidup. Yakin gua. Benar. Denger angkanya anjing, nggak ada nih konten-konten ini, nggak ada duitnya anjing. Iya. Denger itu. Iya. Sumpah. Siapa konten kreator paling kaya di Indonesia? Iben lo masih berharap dari brand deals walaupun dia punya bisnis. Iya. Maksud gua adalah dia masih berharap uang dari brand deals. Kalau affiliate anjing. Iya. Barang gratis, dapat duit lagi. Ya, kita kan udah pernah ngebahas nih. Iya. Di episode berapa gitu ya? Iya, affiliate. Iya. Keranjang kuning kan membahas kapan dan mau nggak jadi konten kreator keranjang kuning kataku. Iya. Sekarang perspektifmu gimana? 3 tahun lagi. Kan sekarang 3 tahun ke depan gue masih belum give up di konten bang. Iya. Jadi ngonten dulu. Nanti kalau give up. Tapi menurutku kalau misalnya ngelihat orang-orang mah nyebut angka gitu ya, menurutku selalu ada orang yang di atas kita. Setuju. Satu ada langit di atas langit gitu. Setuju. Yang perlu kita lakukan adalah merasa cukup dan bersyukur sama apa yang kita dapat sih. Damn, that's deep bro. Kalau misalkan udah kayak gitu, orang mau 1M sebulan, oh ya udah good for you gitu. Iya. Pasti gitu anjing. Iya bener sih. Sebanyak-banyaknya penghasilan good, pengen kita jelas pengen banget sekaya itu, tapi perjuangan mereka, background mereka, apa yang mereka jalanin udah beda anjing. Iya, kita nggak tahu. Iya, kita berada di titik ini aja kayak shit, nggak pernah kebayang lagi di hidupku gitu. Nah. Dan dapat berapapun dari konten tetap happy gitu. Iya. Beda sama orang umur ini 30 tahun. 31. 27. Iya. Nah, ya kurang lebih. Oh ya, sedikit sideman lah. Apa? Kita membantu. Apa? Sideman sudah mau ini charity match. Yeah. Gila, tapi keren. Keren. Marketingnya dipisahin lagi, dibedain lagi nih. Gila sih itu anjing. Jadi kan harusnya biasanya sideman kan dijadiin satu tim, dipisah sama mereka. Itu konsep yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Benar. Tapi kayak ya udahlah. Kukira bakal variasi. Iya. Karena menurutku kemarin pikiranku udah beyond nih charity match ini. Okay. Apakah mereka main sebelum World Cup gitu, Wel? Oh. Kayak itu kejadian sih. Wah anjing. Iya kan? Opening World Cup gitu. Iya. Wah sakit sih kalau itu. Itu sakit banget iya sih kan? anjing. Kayak beyond udah tuh kalau bisa dapet itu. Tapi kayak tetap di Wembley, timnya pisah. Oh ya udah doang. Iya. Efeknya. Tapi nggak mungkin sih bang main di World Cup tuh menurut gua, tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya lu tahu sendiri presiden FIFA kayak apa, Cuk. Ya, tapi mereka pernah dapat brand deals FIFA World Cup. Iya, tapi kalau untuk jadi opening match iya sih. Mesti ibarat kata nih, sorry to say nih ya. Ya, rahasia umum lah ya. Itu presiden FIFA minimal harus megang 100 juta US dollar sendiri dulu. Iya sih. Baru. Ya, tapi kalau misalkan mereka, karena aku ngelihat cara mereka brand deals di luar itu sangat-sangat GG sih. Iya, setuju. Karena kapan-kapan kita bahas lah itu ya. Iya, kalau brand deals iya, itu menurutku kreator-kreator kecil bisa diundang ke event-event yang gede-gede gitu anjing. Benar. Kok bisa sih anjing gitu? Kok bisa di reach out ya? Iya, kayak anjing gimana berarti ya? yang dilihat value-nya tetap balik lagi. Kalau di Indo angka benar, banyak. itu dia. Gitu sih. Jadi orang video stand up gua jangan naik. Curhat ya. Padahal itu produksinya sih menurut gua ya. Iya, itu kalau di kepalamu doang. Iya algoritma sih. dan iya retention sih. kan tidak ya. Iya sih, very ya, enough. menurutku sih karena belum cukup lama aja. Ya, setuju. Jadi nanti kayak D2, 3, 4, 5 bla bla bla. Kalau orang udah interest balik lagi ke Dewan. Setuju. Teori lagi aja, Bro. Iya. Tapi ngomongin grup-grup ya, yang bubar dan ada yang bertahan nih, ternyata banyak konten kreator yang bikin grup dan bubar. Banyak nih, aku nemu di IG nih. Di Indo atau luar. Oke. The biggest content creator group that have broken up over the years. Oke. Banyak yang bubar tapi banyak nama mungkin kita nggak tahu gitu. Oke. Tapi menurut tuh aku sebutin namanya. Boleh. Tahu atau enggak ya? Oke. Tim 10. Hell nah, siapa itu? Jack Paul. Pernah bikin grup aja tuh. Oh iya? Iya, tuh. Oh. Dia sebenarnya konsep grup ini di luar sudah sangat populer. Iya, tapi yang pop up tuh emang beberapa, tapi sebenarnya yang berguguran banyak sangat banyak gitu. Next 2016 2019. Oke, siapa lagi? The Sister Squad. Sabar, kalau dari namanya The Sister sih berarti harusnya isinya cewek.
Ya. Grup siapa nih? Apa Pokimane? Apa? Bukan. Siapa? James Charles. Oh hell, nah skip. Emma Chamberlain tapi ada di sana. Menurutku itu personality banget kan. Iya, tapi kalau bubar. James Charles udah skip ya. Skip. Terlalu begitu ya, enggak cocok sama kita ya. Skip. Cloudhouse, enggak tahu nih siapa nih. Cloudhouse ini Cloud9. Ini. Bukan Cloud9. Oh, enggak tahu gue. Tapi itu Rice Gum kan? Enggak tahu siapa nih. Ini Rice Gum. Ini Rice Gum bukan sih? Oh, enggak tahu. Itu yang bubar udah 3 tuh. Hype House ini awal-awal TikTok nih. Jadi kayak konten kreator TikTok ngumpul jadi satu di sana. Gak tahu gue. Ada siapa? Bentar lupa lagi namanya. Bukan. Coba lihat dong fotonya, HP lu kan gelap. Oh iya, ini nih, siapa namanya nih? Pernah jadi TikToker nomor 1. Lea Hiten. Bukan. Siapa anjir? Amelia ini. Oh, Amelia. Oh iya, Amelia tahu gua. Jadi salah satu anggota. Itu dia orang pertama yang BB-an kan likes-nya. Itu. Iya. Terus. Sway House. Enggak tahu. Ini gua enggak pernah lihat mukanya sama sekali anjir. Terus The Vlog Squad. The Vlog Squad. Pasti tahu sih ini kalau Casey Neistat. Bukan. Vlog loh. The Vlog Squad. Casey Neistat kan terkenal gara-gara vlog anjir. Bukan. Siapa emang? David Dobrik. Oh, tahu David Dobrik. Iya kan? Tapi menurutku skuadnya bubar tapi coba lihat David Dobrik masih hidup dengan skuad itu anjing. Kalau misalnya ngeliat vlog-vlog dia, setuju gua. Isinya orang-orangan dia aja gitu. Iya, tapi ini tapi kan memang David Dobrik kan udah fokusnya ke bisnis sekarang. Bisnis dan menurutku isinya ya David Dobrik dong yang terkenal. Iya, yang terkenal iya. Tapi dia masih main sama ini kok. Tahu ya, gua masih nontonin juga kok. Terus Face Clan dari 2010 sampai 2025. 2010? Iya, tapi mungkin e-sportnya yang dihitung dan dulu kan ada kreator-kreator lainnya, tapi ini pure bubar. Dulu kan keluar masuk kan. Iya. Gitu. Ya. Udah habis. Ada lagi komen-komennya makanya Sadman King. Karena memang gokil. Mereka pionir ya. EMP masih ada sih. Yeah. Beta Squad gitu. Ya tapi The OG tetap sih. Itu mereka dapat ide itu sih. Emang udah generasional sih. Parah. Anjing, jadi, statement lagi aja, Bro. Apakah kita akan membuat squad baru? Enggak. Enggak masalah, lu Zikri dan Bagas pasti pada nggak mau tuh. Iya, yakin gue. Lu doang yang mau karena lu kan balomba. Gila nih orang nih, sumpah framingan guys. Ya maksudku balomba kan grup. Iya. Kamu punya background itu jadi pengen lagi. Oh iya gitu. Benar. Ya udah terus apa? Ya lu tadi beda nada lu. Itu maksudku tapi kenadain biar terkesan aja. Ya mungkin. Ya sudah cukup banyak lah kita ngomongin tentang grup-grupan ini ya. Iya, udahlah 40 menit. Iya, dan memang objektif kita di podcast kali ini dan sudah diperingati oleh director kita jangan terlalu ngarur ngidul. Iya, jangan terlalu personal lah. Iya, dan ngomonginnya konten. Iya. Dan menurut gue di podcast ini sudah sangat cukup kita ngomongin versi kontennya. Ya walaupun nggak update ya jatuhnya ya. Sebenarnya ada yang update sekarang tuh kayak Swan versus Big Mo next gitu. lah. Terus kayak Senat. Terus aku pengen bawa satu orang-orang udah mulai bikin channel anjing itu. Kalau tahu Ryan Trahan bikin satu channel. Tahu. Minecraft anjing itu. Next lah. Kita yang diingatkan oleh director kita adalah ngerti kata cukup. Anjay. Ini juga kita turun dari sejam karena saran dari Paulo. Dari Paulo di bola. Anda 40 gitu. Iya, dan gua rasa dari tadi sih kita anjing mepet banget ini. Iya, kita udah ahli, Bro. Udah. Closing. Oke, itu aja podcast hari ini. Saya mau sholat dulu, Ibel enggak karena Kristen. Iya benar kan? Tapi emang gua Kristen. Hah? Jadi teman-teman, saya Arul Dagul, Ibel YP. Thank you semua yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Nah, bismillah sound aman. Kalau ini soundnya aman berarti diupload.